Seberapa kaya Nabi Ibrahim? Dalam kitab Mishkatul Anwar, dijelaskan tentang kekayaan Nabi Ibrahim. Dikisahkan Nabi Ibrahim memiliki kekayaan berupa 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Dan dari beberapa sumber, ada yang mengatakan jika Nabi Ibrahim bisa memiliki total 12.000 ekor ternak. Kekayaan tersebut sangatlah banyak, dan jika dihitung bisa mencapai puluhan miliar di zaman itu. Dan tentunya jika kita hitung dengan inflasi kekayaan tersebut, bisa mencapai ratusan miliar pada hari ini. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat kaya, tapi juga sangat taat kepada Tuhan, di mana beliau bahkan rela memberikan anaknya Ismail sebagai kurban. Momen inilah yang sampai sekarang diabadikan, dan untuk meneladani Nabi Ibrahim, terciptalah hari Idul Adha. Dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh seseorang atas jumlah ternaknya. Milik siapa ternak sebanyak ini? Kata orang tersebut. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga. Wah, luar biasa banget ya Nabi Ibrahim ini. Sekarang aku penasaran dengan estimasi kekayaannya Nabi Ibrahim. Jadi mari kita hitung bersama-sama ya. Nabi Ibrahim punya domba sebanyak 1000 ekor. Harga pasaran domba saat ini adalah 1,5 juta sampai 3 juta rupiah. Jika kita ambil harga paling tingginya yaitu 3 juta, maka perkiraan nilai domba Nabi Ibrahim adalah 3 juta dikali 1000, yang totalnya adalah 3 miliar rupiah. Kemudian lembu. Estimasi harga lembu antara 17 juta hingga 25 juta. Dengan harga 25 juta, maka 300 ekor lembu milik Nabi Ibrahim nilainya sebesar 7,5 miliar rupiah. Nah, untuk aset yang berupa unta nih, dengan estimasi harga unta 25 juta per ekor, maka 100 ekor unta milik Nabi Ibrahim bernilai 2,5 miliar rupiah. Dan jika ditotal, domba, lembu, dan untanya doang, itu sebesar 13 miliar. Sedangkan total ternak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu bisa mencapai 12.000 guys. Jadi kalau ditambah semua nih, 13 miliar ditambah dengan sisanya, itu udah bisa ratusan miliar ya. Dan kekayaan sebanyak ini itu udah sangat banyak, apalagi di zaman itu. Wow. Sebelum aku lanjut lagi, yuk kita kenal lebih dalam tentang siapa sih Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur, di wilayah Mesopotamia, yang sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim diketahui memiliki 2 istri. Istri pertama Nabi Ibrahim bernama Siti Sarah, dan istri keduanya bernama Siti Hajar. Dikisahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah menikah sudah puluhan tahun, namun hingga usia lanjut, keduanya belum juga dikaruniai seorang anak. Akhirnya, saat usia Nabi Ibrahim 86 tahun, lahirlah seorang anak. Nabi Ibrahim menamai anaknya dengan Ismail, karena lahirnya putra pertamanya itu adalah buah dari doanya selama bertahun-tahun. Kemudian setelah belasan tahun, dikisahkan saat umurnya mencapai 100 tahun, melalui Siti Sarah, Allah mengaruniai Nabi Ibrahim anak kedua, yaitu Ishak. Selain itu, ada kisah yang sangat terkenal dari Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau lahir di tengah masa jahiliyah, di mana pada zaman ini banyak orang yang menyembah patung. Saat itu, ada seorang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan bernama Raja Namrud, dan banyak rakyatnya percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan. Raja Namrud pernah bermimpi bahwa ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Dia juga membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Namun orang tua Nabi Ibrahim menyembunyikan anaknya di sebuah gua. Di negeri Nabi Ibrahim, semua orang menyembah berhala, menyembah matahari, bulan, dan bintang, dan membuat Nabi Ibrahim memiliki banyak pertanyaan tentang siapa yang menciptakan dunia ini. Dia termenung dan ingin tahu Tuhan mana yang harus disembah. Saat beranjak dewasa, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud. Sebelum itu, Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala di wilayah Raja Namrud. Kemudian terjadi perdebatan yang membuat Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya hidup-hidup. Kemudian Nabi Ibrahim diikat dan ditaruh di atas tumpukan kayu dan dibakar dengan api besar. Namun Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali dan mengejutkan seluruh pasukan dan Raja Namrud. Nabi Ibrahim keluar dari api tanpa luka sedikit pun. Kemudian mereka berpaling dari berhala dan menjadi umat Nabi Ibrahim dan kembali ke jalan Allah. Kemudian ada kisah terkenal dari Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau bermimpi menyembelih anaknya. Semula Nabi Ibrahim ragu bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah. Namun setelah Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali berturut-turut, akhirnya beliau merenungkannya. Dan kemudian Nabi Ibrahim menyimpulkan bahwa Allah memintanya untuk menyembelih Ismail. Ketika Nabi Ibrahim baru mau memulai menyembelih Ismail, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Momen inilah yang sekarang diabadikan, dan untuk
meneladani Nabi Ibrahim, terciptalah hari Idul Adha. Setelah kita lebih mengenal tentang Nabi Ibrahim, sekarang aku mau ceritain mujizat-mujizat yang pernah dilakuin oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama, tubuhnya tidak hangus terbakar api. Seperti yang kalian udah dengar sebelumnya ya, keberanian Nabi Ibrahim menentang Raja Namrud membuat raja itu murka. Karena selain takut ramalan di masa lalunya terwujud dan juga pengikutnya semakin berkurang, dia melakukan banyak cara. Salah satunya dengan membakar Nabi Ibrahim di api menyala. Tapi faktanya adalah tubuh Nabi Ibrahim tidak tersentuh api sama sekali, bahkan dikatakan rasanya dingin. Kedua, menghidupkan makhluk yang sudah mati. Dilansir dari beberapa sumber, diceritakan pada saat itu Nabi Ibrahim belum mempercayai tentang kehebatan Allah. Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk mati yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh manusia normal. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mencincang tubuh burung kemudian meletakkannya di atas bukit. Selanjutnya beliau harus memanggilnya dan keajaiban ajaib berlangsung. Makhluk tersebut hidup kembali sehingga dapat terbang menghampirinya. Ketiga, dapat mengeluarkan madu dari jarinya. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim ditinggal oleh ibunya di dalam gua sendirian karena menghindari terjadinya pertumpahan darah. Ibunya pun tidak sering mengunjunginya. Namun anehnya, dari jari putranya dapat mengeluarkan madu, sedangkan bagian lainnya terdapat keju sehingga nutrisi tetap terpenuhi. Meski terlihat kekurangan asupan, Nabi Ibrahim dapat tumbuh lebih pesat jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya. Bahkan ketika keluar gua, usianya sudah terlihat layaknya 12 tahun. Keajaiban ini tidak dimiliki semua nabi karena Allah menurunkan keajaiban sesuai kebutuhannya. Yang keempat, orang pertama yang membangun Ka'bah. Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Mekah yaitu Ka'bah, sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia. Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Proses pembangunannya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah dengan desain yang menakjubkan. Pada awalnya Allah memerintahkan untuk membangun rumah untuknya. Kemudian menanyakan kepada Nabi Ibrahim apakah tugasnya sudah dilaksanakan. Setelah mendapatkan jawaban, Allah segera mendatangkan pondasi. Lalu beliau serta putranya meninggikan bangunan tersebut. Sebelum aku tutup video ini, seperti biasa ada 3 hal yang tentunya kita bisa pelajari dari Nabi Ibrahim, dan 3 hal ini penting semuanya, jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Yang pertama, taat kepada Tuhan. Nabi Ibrahim pernah diperintahkan Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya Siti Hajar dan Ismail di sebuah lembah. Lembah tersebut tak berpenghuni dan tidak ditumbuhi sebatang pohon pun sehingga sangat gersang dan tandus. Saat itu putranya Ismail masih bayi. Meski tidak tahu apa arti wahyu yang diperintahkan padanya itu, Nabi Ibrahim dengan ikhlas dan tawakal menempatkan keluarganya di tempat asing tersebut. Akhirnya ketika Siti Hajar haus, Allah memerintahkan Jibril untuk membuat mata air Zam-Zam. Lembah kemudian berubah menjadi kawasan yang makmur hingga saat ini terkenal sebagai kota Mekah. Yang berikutnya juga, dia taat ketika disuruh menyembelih anaknya. Dia nggak melawan. Padahal secara logika ya, siapa ayah yang tega untuk menyembelih anaknya sendiri? Tapi ketaatannya kepada Tuhan itu melebihi apapun sampai dia rela untuk melakukan itu. Tapi kembali lagi, mujizat terjadi. Ismail nggak jadi disembelih, melainkan digantikan oleh seekor domba. Yang kedua, kesabaran. Salah satu ujian kesabaran Nabi Ibrahim adalah pada pernikahannya yang telah berlangsung selama puluhan tahun, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Namun Nabi Ibrahim tak pernah berputus asa. Dia memohon karunia kepada Allah. Nabi Ibrahim baru dikaruniai putra pada tahun ke-40 setelah pernikahannya, atau ketika usianya mencapai 86 tahun. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan menganugerahkannya seorang putra yang bernama Ismail dan Ishak. Dari kisah kesabaran Nabi Ibrahim ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesabaran tidak berarti hanya pasrah menanti perubahan, melainkan sabar dalam berdoa dan penuh keyakinan bahwa kelak doa kita akan terkabul. Kesabaran dalam doa dan usaha akan mendekatkan langkah kita kepada cita-cita dan tujuan. Jangan lupa juga untuk minta doa restu dari orang tua ya, karena itu salah satu yang paling penting juga. Ketiga, selalu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Nabi Ibrahim lahir di keluarga serta masyarakat yang menganggap patung berhala sebagai Tuhan, bahkan menyembahnya. Nabi Ibrahim telah diutus oleh Allah sebagai nabinya, berusaha untuk mengajak masyarakat untuk menyembah satu-satunya Tuhan. Usahanya ini dianggap sebagai sesuatu penyangkalan dan ketidaksopanan kepada Tuhan. Bahkan Nabi Ibrahim dihukum untuk dibakar di kobaran api hidup-hidup. Namun ini tidak membuatnya menyerah untuk mengajak masyarakat untuk menyembah kepada Allah. Dari sini kita bisa belajar bahwa kebenaran akan selamanya menjadi kebenaran. Dan kamu harus berani untuk menyampaikan kebenaran tersebut walaupun banyak ditentang oleh orang sekitar. Gimana nih? Sampai sini pasti kalian udah belajar banyak banget kan? Karena
durasinya udah cukup, videonya sampai di sini dulu ya. Dan kembali lagi, 3 hal yang aku sebutin tadi itu hanya sebagian kecil dari apa yang kita bisa pelajari dari Nabi Ibrahim. Kalau kalian punya hal-hal yang kalian pelajari dari Nabi Ibrahim, boleh langsung tulis di kolom komentar bawah. Dan juga kalau kalian punya ide siapa yang kita akan bahas di konten Seberapa Kaya berikutnya, boleh langsung spam juga sebanyak-banyaknya di kolom komentar bawah ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video seperti ini, terus support aku. Caranya gampang banget, like, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol belnya itu, biar setiap ada video baru bisa langsung masuk di notifikasi kalian. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!